Bab 223 Ruher 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene merasa perlu mencari pemandu. Sebagian besar wilayah kerajaan Ruher adalah padang salju yang diselimuti badai salju, tetapi jika seseorang menganggapnya hanya dalam bentuk daratan, itu cukup besar untuk sebanding dengan Kekaisaran Kiel. Tapi karena sebagian besar penduduk kerajaan tinggal di kota, padang salju yang luas adalah rumah bagi penduduk asli yang menolak bercampur dengan kota. Mereka tidak buas seperti penduduk asli hutan hujan samar, tetapi Eugene telah mendengar bahwa mereka cukup eksentrik untuk menolak peradaban dan bersikeras untuk bertahan hidup di padang salju yang keras. Ladang salju adalah tempat yang bahkan lebih keras daripada hutan hujan. Pertama-tama, tidak mudah untuk mencari makan, dan jika kau jatuh ke jurang saat berjalan dengan ceroboh, kematian sia-sia adalah kemungkinan yang nyata. Ada juga badai salju yang berputar-putar dari waktu ke waktu, dan seseorang harus berhati-hati terhadap longsoran salju di daerah pegunungan. Di hutan hujan, yang perlu dikhawatirkan hanyalah hal-hal seperti serangan dari penduduk asli atau monster buas, tetapi di padang salju, seseorang harus lebih berhati-hati terhadap besarnya alam. Ada ladang salju putih dimanapun Anda memandang, jadi mudah kehilangan arah. Bahkan jika Anda menggunakan peta, kompas, atau buku panduan yang terpesona, masih mudah tersesat di ladang salju. Itulah sebabnya orang yang ingin melintasi ladang salju sering mempekerjakan penduduk asli yang tinggal di tanah itu sebagai pemandu. Namun berkat pertimbangan Raja Ruher, mereka tidak perlu lagi menyewa pemandu. Guk-guk. Setelah keluar dari jubahnya, Mer mendekati Abel dengan matanya yang bersinar terang. Guk-guk. Mer mencoba meniru gonggongan anjing sekali lagi, tetapi Abel hanya menatap Mer, dengan malas mengedipkan mata emasnya. Tidak dapat membuatnya menunjukkan reaksi yang dia harapkan, Mer cemberut dan mendekati Abel. Tangan, Mer menginstruksikan ketika dia akhirnya berdiri di depan serigala besar dan mengulurkan tangannya sendiri. Dan seperti yang diharapkan, Abel terbukti sepintar yang dikatakan aman. Mer tersenyum lebar ketika dia melihat ke bawah untuk melihat kaki depan Abel yang besar menutupi tangan mungilnya. Tidak apa-apa jika aku naik di punggungnya, kan? Mer memohon. Eugene menunjukkan, bukankah lebih nyaman bepergian di dalam jubahku daripada di punggung serigala? Bagaimanapun, itu lebih nyaman daripada berjalan sendiri. Juga, tidak menyenangkan terjebak di dalam jubahmu, Sir Eugene, dan aku sudah muak setelah berdiri di dalam sana begitu lama, keluh Mer saat dia dengan cepat naik ke punggung Abel. Mer mungkin seorang gadis muda, tapi dia juga seorang familiar, jadi dia sebenarnya tidak terlalu berat. Selain itu, mungkin karena ukuran Abel yang besar dan kekuatan yang luar biasa, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan saat Mer menaiki punggungnya saat dia melihat ke arah Eugene untuk meminta instruksi. Eugene mempertimbangkan Mer dalam diam. Itu tidak menyenangkan, dan dia bosan. Mer mungkin mengatakan kata-kata itu tanpa terlalu memikirkannya, tetapi Eugene merasa sedikit cemberut karenanya. Namun, jika dia mengakui dan mengungkapkan perasaan ini, dia merasa seperti akan mengakui bahwa dia telah kalah dari anjing kampung ini, jadi Eugene tutup mulut. Anise tiba-tiba berkomentar, sebagai keturunan Molon, dia benar-benar mirip dengan Molon. Tapi dia tidak terlihat seperti orang bodoh yang sama seperti Molon. Meskipun masuk akal, tidak mungkin orang bodoh menjadi raja, jawab Eugene. Molon juga bodoh, tapi dia sebenarnya cukup pandai menangani urusan negara, ungkap Anise. Eugene mencemooh, itu hanya karena Molon kuat. 300 tahun yang lalu, selama semua kekacauan itu, bukankah dia berhasil membangun kerajaan hanya dengan kekuatan? Ketika orang kuat seperti dia mengatakan dia akan menjadi raja di wilayah kutub yang selalu turun salju lebat ini, siapa yang berani menentangnya? Anise berargumen, meskipun benar bahwa kekuatan Molon membantu pendirian kerajaan Ruher, kerajaan itu tidak didirikan dan diperintah hanya dengan kekuatan. Hamel, kamu juga harus tahu ini, kan? Molon mungkin bodoh, tapi dia juga baik hati, dan meskipun bodoh, dia memiliki sisi bijak dalam dirinya. Sekarang setelah 300 tahun berlalu, dia masih dipanggil dan dipuji dengan gelar prestisius Raja Pemberani karena Molon lebih merupakan raja yang pantas daripada raja yang memerintah kampung halamanmu. Baik, aku mengakuinya. Molon hebat, dan aku tidak berharga. Aku mati duluan tanpa alasan, dan karena itu, aku terus disebut lebih lemah dari Molon. Saat Eugene terdiam sambil menggerutu dan berulang kali menghela nafas, Anise, yang masih meminjam tubuh Christina, tertawa mengejek. Bukankah fakta bahwa kamu lebih lemah dari Molon? Anda juga memiliki tubuh yang lebih lemah daripada dia. Hamel, tidak ada orang lain yang tahu, tapi menyombongkan diri seperti kamu lebih kuat dan lebih tangguh dari Molon di depanku adalah. Hehe, rasanya sedikit lucu darimu, kata Anise sambil menyeringai. Apa yang baru saja Anda katakan? Geram Eugene. Bukankah itu seperti yang aku katakan? Setiap kali pertempuran usai, kamu selalu mengalami lebih banyak cedera daripada Molon. Dan siapakah yang harus menyembuhkan luka-luka itu? Anise bertanya secara retoris. Sienna, jawab Eugene sinis. Tidak, itu aku, Anise bersikeras. Tolong jangan mencoba bertingkah imut dengan harga dirimu yang tidak berguna itu. Tanpa saya, Hamel, semua anggota tubuh Anda akan dipotong di akarnya, dan Anda hanya akan memiliki tubuh Anda, dipaksa untuk berguling-guling seperti bola. Eugene terbatuk dengan perasaan bersalah, ahem.
Tapi bukan hanya aku satu-satunya yang anggota tubuhnya dipotong. Molon juga kehilangan kakinya. Itu karena Molon selalu dengan bodohnya lari seperti keledai dengan ekornya terbakar. Anise mendengus, lalu melanjutkan, meskipun memang, kamu sama dalam hal itu. Eugene tidak tahan untuk membantah ejekan Anise. Jika bukan karena keajaiban Anise, bahkan jika semua anggota tubuhnya tidak diamputasi, dia merasa setidaknya dia akan kehilangan lengan atau kakinya. Sebuah suara tiba-tiba mengganggu, apa yang kalian berdua bicarakan secara diam-diam. Percakapan yang sedang berlangsung antara Eugene dan Anise tidak dapat didengar oleh orang lain. Ini karena Eugene telah menyembunyikan setiap suara mereka menggunakan sihir untuk berbicara tentang Molon. Pemandangan ini sangat mengganggu Ciel. Ketika Ciel mendekati mereka dengan tatapan tajam, Eugene menjawab dengan ekspresi tenang, kita berbicara tentang tanda tangan yang saya buat di Arot. Mengapa membicarakannya secara rahasia? Ciel membantah. Saya juga ingin tahu tentang tanda tangan Anda. Hal seperti ini perlu dilihat sebagai kejutan agar terlihat lebih keren dan mengejutkan, kata Eugene sebagai alasan. Jadi kamu merahasiakannya karena kamu ingin memamerkannya padaku. Ciel bertanya dengan gembira. Yah, sesuatu seperti itu, Eugene setuju dengan samar. Meskipun Ciel tidak menyukai situasi ini, respon Eugene membuatnya sangat bahagia. Dia menarik sekali lagi dengan tampilan yang mengatakan itu tidak bisa membantu. Eugene menoleh ke Anise, jadi, Lehainjar, bagaimana menurutmu? Keturunan Molon tidak menjelaskan apapun dengan baik, tapi bukankah dia cukup eksplisit dalam menyarankanmu pergi ke sana? Tidak mungkin, Hamel. Apakah Anda benar-benar berpikir dia mungkin telah membuat jebakan untuk Anda? Anis bertanya dengan tidak percaya. Bukankah itu masih kemungkinan? Bagaimana bisa seorang keturunan Molon menggunakan trik kecil seperti membuat jebakan? Bahkan di antara keturunan Vermont, ada orang idiot, kata Eugene. Anise mengakui maksudnya, mungkin memang begitu, tapi jika kita benar-benar jatuh ke dalam jebakan yang dibuat oleh keturunan Molon, aku akan sangat malu karena aku tidak akan pernah bisa naik ke surga dan malah menjadi roh jahat. Titik petik 2. Eugene juga langsung setuju, saya juga akan sama malunya, cukup untuk bunuh diri dengan mengubur hidung saya di piring berisi air. Untuk saat ini, mereka hanya akan menjaga kewaspadaan mereka, tetapi alasan apa yang dimiliki Raja Binatang untuk membuat jebakan seperti itu? Sejauh yang diketahui Eugene, Leonhardt dan keluarga kerajaan Ruher memiliki hubungan yang cukup bersahabat. Sejak perang berakhir 300 tahun yang lalu, anehnya Vermont menjauhkan diri dari mantan rekannya. Molon tidak terkecuali untuk ini. Namun setelah Molon turun tahta dan pemakaman Vermont secara resmi diadakan, raja-raja penerus tahta Ruher berusaha menjalin hubungan baik dengan klan Leonhardt, meski mereka masih belum sedekat itu. Setiap tahun, pada hari ulang tahun Patriark, surat dan hadiah akan dikirim dari Ruher, dan saat ini, bahkan ada pembicaraan tentang menikahkan Patriark selanjutnya, Qian, dengan Putri Ruher. Mungkin Molon mengasingkan diri di tempat yang disebut Great Hammer Canyon itu. Anis mengusulkan. Anise juga sangat menyadari mengapa diputuskan bahwa Night March akan diadakan di kerajaan Ruher. Itu semua karena Brave Molon, yang mengasingkan diri 100 tahun yang lalu. Dengan menahannya di sini, mereka berharap dapat membangunkannya dari kesendiriannya. Hamel, kamu, hehe, meskipun tampaknya Anda tidak terlalu suka dipanggil seperti itu, setidaknya untuk saat ini, bukankah Anda disebut sebagai Second Coming of Vermont? Selain itu, Christina kebetulan terlihat persis seperti saya, kata Anise sambil cekikikan. Eugene tidak bisa menanggapi ini. Tidak diketahui apakah Molon masih diam-diam berhubungan dengan keluarga kerajaan Ruher bahkan setelah mengasingkan diri. Dan jika dia benar-benar pergi ke Great Hammer Canyon untuk mengasingkan diri, dia seharusnya bisa melihat kita begitu kita tiba di sana, bahkan jika dia berada jauh, Anise berspekulasi. Eugene mendengus, orang bodoh itu mungkin akan terkejut dan berlari seperti orang gila. Jika itu Molon, itu pasti terasa seperti apa yang akan dia lakukan. Ketika Eugene menyeringai sambil membayangkan pemandangan seperti itu, Anise juga sedikit mengangguk ke samping. Namun, senyumnya tidak secerah senyum Eugene. Itu jika Molon tidak berubah dari yang kita ingat, Anise mengangkat dengan hati-hati. Eugene tidak segera menanggapi kata-kata itu. Sebaliknya, dia menatap Anise dengan tatapan tenang dan menilai. Wajah itu mungkin masih milik Christina, tapi meski begitu, Eugene bisa merasakan kesedihan sedih Anise. Ada sedikit jeda sebelum Eugene menjawab. Dia tidak bisa sepenuhnya yakin dengan apa yang dia katakan, tetapi Eugene masih mencoba untuk menunjukkan kepercayaan diri ketika dia meyakinkannya, orang bodoh itu tidak akan berubah sedikitpun. Mereka sekali lagi menggunakan gerbang warp di Hamelon, ibu kota Ruher, dan tiba di kota Rosrock, yang berada di utara Ruher. Sayangnya, sejak saat ini, mereka tidak akan dapat menggunakan Warp Gate untuk melakukan perjalanan lebih jauh dan sebagai gantinya harus melintasi ladang salju yang luas tanpa henti sendirian. Kamu pergi jauh-jauh ke Lehainjar dengan berjalan kaki. Kamu gila. Setiap pedagang yang mereka temui saat membeli perbekalan untuk perjalanan mengatakan hal yang sama sambil menggelengkan kepala dan mendecakkan lidah dengan simpati. Namun, meskipun mereka menyebutnya sembrono dan bodoh, mereka tidak berusaha menghentikan Eugene dan yang lainnya.
Ini karena lambang Lionheart yang dibordir di dada trio Lionheart, Eugene, Ciel, dan Qian. Aku pernah mendengar sesuatu tentang itu. Rupanya, sebuah festival yang disebut Night March sedang diadakan di tempat latihan Lehain yang jauh, kan? Seorang pedagang bertanya. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar bisa disebut festival, tapi ya, Eugene menegaskan. Sekelompok orang dari seluruh dunia berkumpul untuk menikmati kesenangan yang riuh dan riuh, jadi apalagi yang bisa disebut selain festival. Saudagar itu menunjuk. Bagaimanapun, terima kasih banyak, kami para pedagang juga bersenang-senang karena acara ini. Eugene menajamkan telinganya, sepertinya sudah banyak orang yang lewat sini. Bukankah sudah jelas 1. 3 perintah ksatria dan 4 kompi tentara bayaran telah melewati sini, dan itu hanya Rosrock saja. Jalan melalui Rosrock bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai Lehain. Jika Anda memasukkan pasukan yang berangkat dari kota lain, jumlah pasukan yang akan segera tiba di Lehain akan sangat mengejutkan. Pedagang itu dengan murah hati menawarkan, karena Anda telah membeli banyak barang, saya akan memberitahu Anda ini secara gratis. 2 dari Ordo Ksatria hanya berasal dari negara kecil milik aliansi anti-iblis, tetapi yang terakhir adalah Ordo Ksatria yang sangat terkenal, Knights of the Violentide milik Simuin. Sebagai tuan muda dari klan Lionheart, kamu tentu tahu tentang mereka, kan? Tentu saja, Eugene tahu. Mereka adalah nama yang selalu diangkat setiap kali topik Ordo Ksatria terbaik di benua itu dibahas. Karena Simuin adalah negara yang diklaim sebagai tanah Ksatria, ada beberapa Ordo Ksatria yang disumpah kepada keluarga kerajaan. Di antara Ordo Ksatria ini, Ksatria gelombang kekerasan terdiri dari para elit yang dipilih dengan hati-hati hanya dari Ksatria yang paling luar biasa. Komandan Ordo Ksatria mereka adalah Ksatria pertama dari 12 terbaik Simuin, 2. Sama seperti Knights of the Violentide, namanya selalu dimunculkan setiap kali seseorang berdiskusi memilih Ksatria terbaik di seluruh benua. Bagaimana saya harus menggambarkan Ksatria pertama? Dia pria yang sangat tajam sehingga Anda hampir bisa merasakan aura hantu datang darinya. Karena itu, dia terlihat lebih kontras ketika berdiri di samping Princess Knight. Adapun dia tampak sebersih dan semurni bunga tunggal, pedagang itu terdiam mengenang. Qian terbatuk pelan saat pedagang itu terus bergumam. Perhatiannya tertuju pada penyebutan Putri Ksatria Simuin. Di antara semua anak Raja Simuin, Putri Skalia dikatakan memiliki bakat pedang yang unik. Konten iklan. Bajingan licik, ejek Eugene pada ketertarikan Qian yang jelas pada gosipnya. Qian tergagap sebagai protes, apa-apa. Bersama Putri Ayla dari Ruher, Putri Skalia juga dibesarkan sebagai salah satu calon tunangan Qian. Pedagang itu melanjutkan, adapun perusahaan tentara bayaran, ya. Mereka semua adalah perusahaan yang cukup besar, tapi, meskipun saya berharap tidak ada hal berbahaya yang terjadi, Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin dilakukan orang, jadi izinkan saya memberi Anda peringatan. Sebuah peringatan, Eugene mengulangi. Di antara perusahaan tentara bayaran yang melewati Rosrock beberapa hari yang lalu, ada satu kelompok yang disebut tentara bayaran anjing hitam. Meskipun mereka menyebut diri mereka sebagai perusahaan tentara bayaran, mereka menyeret karavan pedagang dari ladang salju lain dan memeras mereka dengan dalih mengawal mereka. Mereka hanya perampok yang memakai topeng perusahaan tentara bayaran, pedagang itu mendengus. Berita ini tidak mengejutkan Eugene, yang pernah bekerja sebagai tentara bayaran 300 tahun yang lalu. Kafilah pedagang adalah pelanggan umum tentara bayaran. Selama perusahaan tentara bayaran tidak memiliki hati nurani dan kemampuan yang cukup, setelah membunuh atau melumpuhkan prajurit pengawal asli yang disewa oleh karavan pedagang, mereka dapat memaksa para pedagang untuk menandatangani kontrak yang tidak adil sambil mengklaim sebagai orang yang akan mengawal mereka. Dari sekarang, tentu saja, kontrak yang ditandatangani seperti ini tidak seperti kontrak yang sebenarnya, dan kebanyakan dari mereka membuat karavan pedagang membayar biaya tambahan untuk jumlah waktu mereka diseret oleh perusahaan tentara bayaran. Anjing hitam itu mungkin tidak akan berani mempermainkan tuan muda dari klan Lionheart, tapi padang saljunya luas, dan kamu tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi, pedagang itu dengan sungguh-sungguh memperingatkan mereka. Solusi terbaik adalah menghindari terlibat dengan mereka sejak awal. Jika Anda melihat bendera anjing hitam dari kejauhan, jangan sia-sia mencoba untuk menghadapi mereka dan pergilah dengan cara Anda sendiri. Eugene menerima peringatan itu, terima kasih atas saran Anda. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk meminjam beberapa serigala lagi? Dianjurkan pedagang. Sepertinya jumlah kalian tidak terlalu banyak, dan jika itu adalah kelompok yang terdiri dari sekitar 5 orang, akan lebih baik menggunakan kereta luncur serigala. Tidak apa-apa, Eugene meyakinkannya. Dia sebenarnya telah berpikir untuk menyewa kereta luncur untuk dikendarai, tetapi setelah mempertimbangkannya beberapa kali, dia menyadari bahwa mereka tidak benar-benar membutuhkannya. Lagi pula, bukankah lebih mudah menggunakan sihir saja? Eugene kebanyakan berkata pada dirinya sendiri. Yah, itu seharusnya lebih mudah bagimu, pedagang itu setuju. Mantra yang digunakan untuk menjaga kaki seseorang agar tidak tergelincir di salju bukanlah mantra yang sangat canggih, dan meski bertahan lama, mantra itu bahkan tidak menghabiskan banyak mana. Namun, Eugene tidak berniat mengizinkan penggunaan mantra yang begitu nyaman. Eugene menoleh ke Ciel dan Qian, kalian berdua, formula api putih kalian masih di bintang keempat, kan? Di usia kita, bintang keempat masih sangat tinggi, desak Qian cemberut.
Yujin membantah, tapi meskipun aku seumuran denganmu, aku sudah berada di bintang ke-6, bukan? Itu karena kau monster, bajingan, geram Qian, alisnya berkerut saat dia mencoba menahan harga dirinya yang terluka. Yujin sampai pada intinya, kamu tidak menungguku pergi bersamamu hanya karena kamu pikir itu akan membuat perjalanan lebih mudah dan bebas rasa sakit, kan? Qian tahu bahwa dia tidak berbakat seperti Yujin. Akibatnya, dia mungkin tidak akan mampu melampaui Yujin selama sisa hidupnya. Qian telah menyadari fakta ini sejak awal, dan dia sangat sadar bahwa tidak peduli seberapa cemburu dia, itu tidak akan dapat mengubah kenyataan dari situasi ini. Ancila adalah orang yang mengajari Qian cara menggunakan kakaknya, Yujin, sejak usia dini. Qian bisa saja cemburu, tapi dia tidak boleh iri. Meskipun Qian tahu bahwa dia tidak akan mampu melampaui Yujin, dia harus tetap berusaha untuk melakukannya. Meskipun mereka bukan saudara kandung, Qian harus memperlakukannya seperti saudara kandung dan belajar bergantung satu sama lain. Dia perlu membangun persahabatan di antara mereka sehingga Qian tidak perlu mengkhianatinya atau dikhianati. Apakah ini benar-benar membantu? Qian dengan enggan bertanya. Pernahkah aku membuatmu melakukan sesuatu yang tidak akan membantumu? Kata Yujin sambil menyeringai sambil menepuk bahu Qian. Inilah kebenarannya. Formula api putih Qian telah mampu naik ke bintang ke-4 sejak awal karena dia telah menerima berbagai nasihat dari Yujin tentang cara berlatih formula api putih. Nasihat itu juga diterapkan sama pada Ciel. Baik, Qian mendengus saat dia mengambil keputusan dan segera melepas sepatunya. Saat ini membuatnya berdiri tanpa alas kaki di salju, hawa dingin yang sedingin es mengirimkan kejutan ke atas dan ke bawah tulang punggungnya. Sambil mengoperasikan formula api putih dengan tepat, Qian menghangatkan dirinya dengan jumlah mana yang minimal. Dengan itu, dia perlahan mulai berjalan, mengambil langkah hati-hati ke depan. Untuk tujuan pelatihan ini, Qian tidak diperbolehkan tenggelam ke dalam salju. Seharusnya tidak ada jejak kaki yang tersisa. Tampaknya sederhana pada pandangan pertama, tetapi ini sebenarnya membutuhkan manipulasi mana yang cermat dan terus-menerus. Mengeluarkan mana secara berlebihan tidak akan ada artinya. Jadi apa yang Yujin minta Ciel dan Qian lakukan adalah berjalan di atas salju sambil menggunakan mana dalam jumlah minimal sehingga formula api putih mereka tidak akan mengeluarkan percikan api. Ciel muak dengan kebutuhan untuk bertelanjang kaki, tapi dia masih mendengarkan instruksi Yujin. Dengan hati-hati menggendong sepatu botnya, dia berjalan melewati salju dengan hati-hati. Ketika Yujin dengan santai mendekatinya untuk mencoba dan berpegangan pada sepatu botnya, Ciel melompat mundur dari Yujin dengan ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Teriak Ciel. Tidak, sepertinya tidak nyaman bagimu untuk membawa sepatumu. Jadi aku hanya akan memasukkannya ke dalam jubahku, kata Yujin ragu-ragu. Ciel dengan tegas menolak tawaran ini, tidak mungkin aku membiarkanmu melakukan itu. Saya akan mengurus sepatu bot saya sendiri, jadi jangan pernah memikirkannya. Yujin mengangkat alis, apakah kamu khawatir mereka akan berbau? Wajah Ciel memucat mendengar pertanyaan Yujin. Yujin menghela nafas, kamu sudah seperti itu sejak kamu masih muda. Saya tidak pernah sekalipun mengira ada bau aneh yang keluar dari tubuh Anda, tetapi beberapa tahun yang lalu, Anda bahkan menolak untuk melakukan pelatihan apapun di luar karena Anda tidak ingin mengeluarkan bau keringat. Mengapa kamu mengungkit sesuatu dari masa lalu yang jauh? Teriak Ciel. Yujin hanya menggerutu, bahkan belum lama ini. Mungkin 4 tahun atau lebih. Bagaimanapun, kamu tidak akan mengeluarkan bau aneh, jadi jangan sembarangan memegang sepatu itu dan memberikannya kepadaku. Petik 2. Kamu bajingan. Saya tahu Anda kurang pertimbangan, tetapi ini terlalu jauh. Apakah Anda benar-benar berpikir saya benar-benar percaya bahwa ada bau aneh yang keluar dari tubuh saya? Hanya saja saya terlalu malu dan malu. Nyah. Ciel memekik seperti bansi saat dia mengayunkan sepatu botnya dengan mengancam. Karena perlawanannya yang kuat, Yujin tidak bisa terus membujuknya dan harus mundur. Tuan Yujin, Anda yang salah, gumam Christina dari dalam mantel bulu tebal yang dia kenakan. Mendengar kata-kata ini, Yujin mengalihkan pandangannya ke arahnya dengan tatapan yang berbicara tentang perasaannya yang tidak adil. Apa salahku? Kau kurang perhatian pada hati seorang gadis, kata Christina sambil mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Mer juga menatap Yujin dengan mata menyipit saat dia menemani Christina mendecakkan lidahnya. Mer tampaknya cukup senang duduk di punggung Abel, jadi mereka bahkan membeli pelana yang bisa dia duduki sambil menungganginya. Seorang gadis muda mengenakan topi yang tampak berbulu sedang duduk di punggung serigala sebesar lembu. Serigala itu juga bertanggung jawab untuk menentukan arah parti mereka dan memimpin mereka. Saudara kembar mengikuti di belakang serigala dengan kaki telanjang, dan seorang pria yang mengenakan jubah kebesaran sedang mengawasi saudara kandung dengan tatapan tajam di matanya. Seorang wanita yang mengenakan mantel juga menempel di sisi pria itu. Beberapa pihak meninggalkan gerbang Rosrock pada saat yang sama, tetapi tidak ada yang seunik milik Yujin. Wajah Ciel memerah saat dia merasakan tatapan menatapnya seolah menikmati pertunjukan. Jika kamu terus mencincang seperti itu, menurutmu kapan kita akan sampai di sana? Berlari, Yujin meraung. Haoyai, Mer juga berteriak sambil menepuk tengkuk Abel. Abel mulai berlari melintasi padang salju. Akibatnya, Qian dan Ciel tidak punya pilihan selain mulai berlari dengan rajin tanpa alas kaki.
Tidak perlu bagi kita untuk lari seperti ini. Ciel tersentak. Kamu harus lari jika kita berencana untuk tiba dengan cepat, bantah Eugene. Tapi aku yakin kamu tidak lari seperti ini di Samar. Ciel berteriak dengan suara sedih. Kenapa Ciel memutuskan untuk memisahkan diri dari kekuatan utama klan Leonhard untuk menunggu Eugene? Itu karena dia tidak ingin Christina dan Eugene bepergian sendirian bersama, semua teman-teman seperti yang mereka lakukan di Samar. Itu semua karena Ciel tidak tahan membiarkan mereka berjalan santai ke Lehain sendirian. Karena ada peningkatan dalam pelatihan mereka menjelang Night March, Ciel tidak bisa mengikuti Eugene ke Arot, tapi kali ini, dia akhirnya bisa bepergian bersamanya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka harus berkeliling dengan kereta luncur besar sewaan sambil menggunakan sihir untuk mengedarkan udara hangat di sekitar mereka. Ciel berharap mendapat kesempatan untuk mengobrol satu sama lain saat mereka membuat api unggun di malam hari dan membuat kenangan sambil melihat bintang. Jadi mengapa dia saat ini bertelanjang kaki, mengejar pantat serigala besar itu? Bukankah aku sering berlarian di Samar? Eugene bertanya sambil memiringkan kepalanya, tidak dapat memahami apa yang dimaksud Ciel dengan tangisannya yang menyedihkan. Sir Eugene memang berlari sementara saya terbang di belakangnya, tegas Christina sebelum melebarkan sayapnya sendiri dalam sebuah demonstrasi. Tentu saja, dia belum membentangkan kedelapan sayapnya. Itu adalah mantra ilahi yang dia gunakan saat mereka bepergian melalui Samar, sayap cahaya. Tapi dengan kekuatan Christina saat ini, bahkan jika dia terbang selama beberapa hari menggunakan Wings of Light, dia tidak akan kehabisan Divine Power. Nyonya Ciel, sepertinya kamu salah paham akan sesuatu. Sir Eugene dan saya dengan setia menjalankan misi kami selama kami berada di Samar. Setiap hari, kami sibuk bepergian sambil berjaga-jaga untuk serangan mendadak. Aku sebenarnya lebih santai sekarang daripada dulu, bisik Christina pelan sambil terbang ke arah Ciel di ketinggian yang rendah. Namun, Ciel tidak mampu menanggapinya. Meskipun dia tidak memiliki masalah saat berjalan perlahan, dia saat ini membatasi keluaran formula api putih, melindungi kakinya dari radang dingin, dan memanipulasi mana sehingga dia tidak tenggelam ke dalam salju, sambil berlari. Jadi sementara Ciel harus tetap fokus untuk menjaga pernapasannya, yang bisa dia lakukan hanyalah memelototi Christina. Tentu saja, Christina tidak terbebani atau sesibuk Ciel. Dia mengepakkan sayapnya dengan bangga saat dia berbaring di udara. Angin dan hujan salju yang terbang ke arahnya menjengkelkan, tetapi dia bisa menutupi matanya dengan lambaian tangannya dengan santai. Meskipun, Nona Ciel, sepertinya kamu tidak memiliki waktu yang mudah sepertiku, Christina mengamati dengan tenang. Sambil menelan kata-kata makian yang mengancam akan meledak, Ciel kembali melotot ke depannya. Pemandangan Mer, yang cekikikan sambil duduk di punggung serigala, adalah hal yang paling menyebalkan dari semuanya. Di atas Rosrock, seorang pria yang terlihat sangat cantik hingga sulit dipercaya bahwa dia adalah seorang pria sedang menutup mantelnya. Sambil menatap ke arah punggung Eugene, yang pada suatu saat menjauh, pria itu menjilat bibirnya. Yang mulia, pria itu bergumam. Bisikan ini tidak ditujukan kepada siapapun di sini melainkan ke wilayah ratunya yang jauh dari sini. Eugene Leonhard telah pergi dari sini, lapornya. Di Devildom of Helmut, hutan bayangan hitam, yang hanya sampai setahun yang lalu, telah menjadi wilayah pangeran raksasa dan rumah bagi para Dark Elf yang mengikutinya. Itu adalah hutan raksasa yang mempertahankan penampilan aslinya. Namun, hampir tidak ada yang tersisa dari penampilan hutan bayangan hitam pada saat itu. Pohon-pohon telah ditebang di petak-petak, dan jalan-jalan yang rapi telah diletakkan di atas tanah. Bangunan yang mungkin terlihat di ibu kota Pandemonium sedang didirikan 1 dan 2 oleh pekerja undead, manusia, dan iblis yang telah disewa oleh perusahaan konstruksi Dreaming. Di tengah semua ini, patung Noir Giabella yang mereproduksi sosoknya yang memikat telah selesai dibuat. Ahahaha. Noir Giabella, yang telah duduk di atas kepala patung raksasanya sendiri, tertawa terbahak-bahak. 1. Terjemahan literal dari frasa asli bahasa Korea yang digunakan di sini adalah, jangan katakan apapun. Ini digunakan ketika seseorang bertanya tentang sesuatu yang seharusnya sudah jelas. 2. Pengingat bahwa, 12 terbaik, adalah sekelompok satria terkuat di Simuin. Eugene membunuh salah satu anggota mereka di hutan hujan Samar.